Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Herustiadi SPDMSI selaku Kepala SMB Negeri Satu Bawang. Yang kami hormati Ibu Anastasia Dini selaku pemateri praktik baik on the job learning dan seluruh Bapak Ibu guru SMP Negeri Satu Bawang yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan praktik baik. Salawat dan salam semoga tak tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir yang menjadi suri tauladan untuk kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mengawali seluruh rangkaian acara hari ini, marilah kita membuka acara dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya langsung saja kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri Satu Bawang. Yang terhormat Bapak Herustiadi SPDMSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mbak Lini selaku narasumber dalam rangka diseminasi hasil workshop di Semarang kemarin. Kemudian Bapak Ibu guru peserta diseminasi hari ini hari Sabtu 25 Oktober tahun 2025. Bapak Ibu yang saya hormati, diseminasi yang disampaikan kali ini memang bagus dan sangat baik. Semalam saya dapat materi dari koordinator kita, Pak Kasomulyo, Pak Yudi. Kemudian materi tersebut saya pelajari memang bagus sekali. Monggo materi ini bisa dilaksanakan karena praktek baik dalam pembelajaran ini tujuan utamanya memberi motivasi pada siswa sehingga siswa tersebut merasa bermakna di dalam pembelajaran. Khusus praktek baik yang saya inginkan kali ini yaitu tentang pembelajaran diferensial. Ini salah satu praktek baik karena di dalam kelas ini Bapak Ibu peserta diseminasi ini tingkat pemahaman anak itu tidak sama, sehingga yang ideal memang pembelajaran tersebut disesuaikan dengan kemampuan anak. Contohnya, saya pernah mengikuti diseminasi tentang pembelajaran diferensial. Di dalam kelas tersebut terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok yang pemahamannya tinggi, kemudian sedang, rendah, dan sangat rendah. Cara memberi pelajaran, tugas, dan sebagainya juga berbeda-beda. Ini idealnya seperti itu. Namun karena kita masih belajar, berarti kita nanti pembelajaran diferensial ya kita laksanakan sambil menuju yang ideal itu. Itu Mbak Lini, selamat untuk menyampaikan materi pembelajaran praktek baik di dalam pembelajaran. Mudah-mudahan sukses untuk Mbak Lini dan teman-teman, khususnya keluarga besar SMP Satu Bawang. Terima kasih atas waktu kalian semua dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Herustiadi, Kepala Sekolah SMP Negeri Satu Bawang, yang kami hormati Bapak Ibu guru peserta praktek baik pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu telah berkenan hadir untuk kegiatan kali ini. Sebelum saya mulai kegiatan praktek baik saya, Bapak Ibu, mari kita regangkan badan dulu. Kita senam dulu, ya. Urut. Ada senam jingle 7
hebat. Jadi BK ada jurusnya Bapak Ibu, ada 7 jurus, gak hanya cuma silat aja, jadi kami juga punya jurus. Nah, 2 dari jurus itu saya aplikasikan ke anak-anak. Nah, berikut saya akan mempresentasikan terkait 2 jurus BK yang sudah saya aplikasikan ke anak-anak. Baik, yang pertama Bapak Ibu ada di jurus yang namanya kenali potensi. Bapak Ibu juga bisa mengaplikasikan kenali potensi ini kepada anak-anak untuk mengetahui gaya belajar. Jadi ada aplikasi yang namanya Aku Pintar Bapak Ibu. Jadi anak-anak bisa mengakses aplikasi Aku Pintar lalu bisa mengetahui gaya belajarnya apa seperti visual, audiovisual ataupun kinestetik. Langkah-langkahnya adalah saya menggunakan langkah-langkah dengan metode ARKA. Yang pertama ada aktivitas, refleksi, konseptualisasi, dan aplikasi. Yang pertama seperti Bapak Ibu biasanya membelajar di kelas, ada aktivitas yang pertama adalah anak-anak diajak untuk bermain games pertamanya Bapak Ibu. Anak-anak diajak bermain games tangan 1, 2, 3 seperti itu. Setelah bermain games, anak diajak untuk refleksi. Jadi permainan games itu apa yang didapatkan dan apa yang dirasakan. Nah setelah itu baru anak-anak saya minta untuk mengisi aplikasi yang namanya Aku Pintar untuk mengetahui gaya belajarnya. Dan yang terakhir adalah aplikasi gaya belajarnya. Misalnya hasilnya gaya belajarnya visual, oh berarti mereka belajarnya adalah dengan cara melihat gambar dan lain sebagainya. Nah ini kenali potensinya kemarin. Dari 15 anak yang mengisi terdapat ada gaya belajar visualnya ternyata ada 4 anak. Kemudian auditori 4 anak dan kinestetiknya 7 anak. Lebih banyak yang kinestetik dibandingkan yang lainnya. Kemudian sedangkan tes kemampuan ya Bapak Ibu, ada anak yang cerdas interpersonalnya 5, musikalnya ada 2 anak. Kemudian linguistiknya 3, naturalistik 2, dan cerdas logika ada 3 anak. Dari asesmen ini Bapak Ibu kemudian kita buat layanan, kalau di BK namanya layanan setelahnya bimbingan kelompok begitu Bapak Ibu, untuk menyediakan bagaimana ya caranya agar anak-anak itu walaupun tipe gaya belajarnya berbeda, tetapi kita bisa memberikan media yang sesuai dengan dirinya, yaitu dengan cara berdiferensiasi begitu. Pertanyaannya mungkin, Bu, berarti apakah saya harus semuanya bisa memberikan media yang berbeda-beda? Kalau ini saya dengan caranya adalah sebelum kita pembelajaran Bapak Ibu, saya menyediakan memang media yang berbeda-beda sebelum pembelajaran. Jadi saya bagikan di grup, bagi anak-anak yang sukanya visual bisa lihat di YouTube, kemudian kinestetik nanti adalah diaplikasikan pembelajarannya dengan cara gamification. Jadi anak-anak yang suka bergerak, sukanya praktek, langsung praktek di pembelajaran tersebut. Jadi bisa teraplikasikan semuanya. Nah, sedangkan jurus yang kedua Bapak Ibu, saya aplikasinya adalah jurus jalin koneksi. Tadi kan ada gerakannya, kelola potensi, jalin koneksi seperti ini. Nah, jalin koneksi ini karena saya di BK sehingga menggunakan konseling Bapak Ibu dengan pendekatan namanya realita. Kalau guru umum menggunakannya adalah pendekatan segitiga restitusi. Ada yang tahu restitusi? Ya Bu Saidi ya pernah yang dulu praktek segitiga restitusi di pelatihan guru penggerak itu ya Bu ya. Jadi bagaimana ketika kita melihat anak ada permasalahan, kalau guru BK itu menggunakan pendekatan, tapi kalau bagi guru umum itu menggunakan segitiga restitusi. Nah permasalahannya adalah saya menangani anak yang malas belajar. Kemarin juga dapat laporan dari beberapa bapak guru adalah ada satu anak yang dia biasanya aktif, biasanya ceria, biasanya belajar, tapi tiba-tiba meleho, tidak mau belajar, nggak mau ngapa-ngapain seperti itu. Kemudian saya panggil, kenapa alasannya? Nah, dari konseling ini diharapkan konseling mampu membuat jadwal tersendiri agar bisa meningkatkan gaya belajarnya. Di sini juga kita harus menyadari agar konseling sadar betul bahwa oh apa yang saya lakukan itu adalah salah dan mau diperbaiki. Nah,
Kalau dengan realita ini menggunakan 4 tahapan: wants, doing, evaluation, dan planning. Yang pertama wants, konseling menginginkan agar dapat mengatasi masalah belajarnya. Di sini kalau konseling tidak senada dengan tidak menyelesaikan masalahnya, tidak bisa bertemu, jadi harus anak sadar terlebih dahulu apa yang diinginkan. Kemudian doing, apa yang telah dilakukan selama ini. Selanjutnya ketiga, mengevaluasi apa yang telah dilakukan. Kemudian tadi adalah planning, merencanakan apa yang akan dilakukan untuk perubahan tersebut. Begitu Bapak Ibu terkait 2 OJL dari saya, antaranya adalah kenali potensi, dan yang kedua adalah bangun resiliensi. Begitu, saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, dari Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya sebelum ditutup materinya. Monggo yang ingin menanyakan terkait dengan materi tadi. Silakan. Oke, Pak Dodi, silakan. Ya, terima kasih Bu Lini. Tadi sudah dijelaskan untuk dalam menangani anak itu kita ada yang namanya 7 jurus guru BK ya. Itu berarti paling tidak kan mungkin akhir-akhir ini kan anak dengan guru BK itu kadang takut, apalagi kemarin ada kasus yang di sana itu. Nah, bagaimana supaya anak lebih tertarik ketika ada masalah bisa langsung menuju ke guru BK. Kan BK tidak hanya untuk menangani anak-anak yang nakal saja. Nah, bagaimana kiatnya supaya anak yang punya masalah tidak nakal juga bisa ke bimbingan ke guru BK. Mungkin itu. Baik, terima kasih banyak Pak Dodi. Pertanyaannya sangat bagus. Pertanyaannya adalah bagaimana ya caranya agar anak-anak itu, karena selama ini mindsetnya, apalagi waktu dulu kita sekolah ya, ke guru BK itu adalah ketika ada masalah. Nah, sesuai pas sekali dengan jurus pertama yang namanya adalah kenali potensi. Jadi di BK itu tidak hanya mengenal masalah anak-anak, tapi mengenal potensi yang dimiliki oleh anak-anak. Dengan jurus 1 ini, guru BK akan memberikan assessment kepada anak-anak. Kira-kira anak-anak itu bakat dan minatnya apa saja, sehingga anak-anak datang ke ruang BK untuk mengetahui, Bu, kira-kira saya bakat minatnya apa saja ya Bu. Kemudian seperti Bapak Ibu guru yang sering kita kerjasama juga kan, sering, Bu, bagaimana ya anak ini itu punya potensi apa. Nah, itu dikerjasamanya seperti itu. Sehingga dengan jurus 1 kenali potensi ini diharapkan tidak hanya guru BK, tapi Bapak Ibu guru sendiri juga mampu mengasesmen tentang gaya belajar, tentang kemampuan anak masing-masing. Sehingga 7 jurus BK ini biar semua orang tahu, oh ternyata 7 jurus BK itu adalah positif-positif, tidak hanya yang negatif-negatif. Kenali potensi, apalagi kalau BK dengan siswaan harus bekerja sama dengan anak, bukan terkait menangani pelanggaran anak, tapi terkait potensi anak. Bu, kira-kira anak yang berpotensi untuk lomba pidato siapa ya? Apakah ada datanya di BK? Maka, oh ada, X kelas 7B, dia memiliki potensi sebagai karena gaya belajarnya adalah auditori, dia jadinya bagus untuk berpidato seperti itu. Jadi ini adalah salah satu cara kami pada pemerintah untuk mengenalkan pada Bapak Ibu guru bahwa BK itu tidak semengerikan itu. Makanya Bapak Ibu guru yang lain juga diharapkan mampu menguasai 7 jurus BK tersebut. Nah, di sini saya adalah mencontohkan bagaimana praktik 2 jurus yang telah saya lakukan di sekolahan. Karena saya masih calon fasilitator daerah Bapak Ibu, jadi saya belum berkompeten untuk memberikan materi 7 jurus itu ke Bapak Ibu. Karena saya masih calon, jadi di sini masih dilatih dulu Bapak Ibu. Apabila mungkin saya di sini lulus jadi pasda, mungkin diharapkannya setelah itu bisa memberikan diseminasi tentang jurus itu ke Bapak Ibu. Nah, kebetulan juga Bapak Ibu, waktu kemarin saya pelatihan itu setiap 1 kali selesai jurus 1 kenali potensi,
potensi. Jadi kita dibawa ke dalam benar-benar alam begitu Bapak Ibu. Selamat datang di dunia jurus apa seperti itu. Setelah selesai kita diberi kartu. Selamat, Anda semua lulus jurus 1. Kami menerima dengan baik, terima kasih suhu seperti itu. Jadi kayak kalau justru kami ya belajarnya yang kami jadi menyenangkan seperti itu. Terima kasih Pak Yudi atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke Bu Saili. Baik, terima kasih, luar biasa sekali pemaparan dari Bu Lini terkait dengan 7 jurus BK yang tadi sudah disampaikan. Mari kita beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk pemateri kita hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara, yaitu acara penutup. Marilah kita tutup acara hari ini atau praktik baik tadi dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kami sampaikan Bu Lini dapat bermanfaat untuk kita semua dan memberikan inspirasi kita sebagai seorang pendidik di SMP Negeri 1 Bawang. Dari saya, apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.